Salah satu yang membuat pejabat di daerah hati-hati dalam menggunakan anggaran adalah karena takut terjerat kasus hukum. Sejak era otonomi daerah, sekitar 70% kepala dan wakil kepala daerah berurusan dengan pengadilan. Dan berikut ini adalah datanya. Ini data korupsi yang menjerat pejabat, kepala, dan wakil kepala daerah ada 325 orang. Ini data hingga akhir tahun 2014. Anggota DPR dan DPRD 76 orang, menteri dan pejabat lembaga negara 19 orang. Kemudian apa kata Pak Hikmahanto Juwana tentang korupsi? Satu hal penting dalam pemberantasan korupsi yaitu aparat penegak hukum harus menemukan bukti-bukti yang mengarah pada niat jahat dan perbuatan jahat dari pelaku tindak pidana korupsi. Banyak pihak yang telah divonis atau sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka atau terdakwa merasa bahwa mereka tidak memiliki niat dan perbuatan jahat. Jadi tidak seharusnya sangkaan, dakwaan, dan penjatuhan vonis korupsi ditujukan kepada mereka. Ini kita sudah sempat singgung di awal memang tentang bagaimana penegakan hukum. Saya ingat Pak Jokowi mengatakan bahwa penegakan hukum itu penting, tapi untuk mendorong pembangunan nasional. Iya, ini kan kita ini kayak si malakama kan cerita itu. Kita mau tegakkan hukum di satu sisi, tetapi kemudian menimbulkan ketakutan di sisi yang lain. Kan itu kan problemnya. Tetapi ya saya tidak tahu, kita juga merasa menjadi buntu untuk mengatakan kita harus mulai dari mana. Sebetulnya negara yang beradab itu harus memang mulai dari sistem kan. Sistem itu adalah salah satunya itu adalah aturan atau tata tertib atau hukumnya. Lalu kemudian diikuti gitu. Yang menjadi persoalan kita kan kita susah mempercayai siapa. Siapa mempercayai siapa itu masalahnya. Jadi kalau ada daerah yang ketakutan, karena juga memang kita juga tidak bisa mengatakan langkah yang diambil oleh para penegak hukum itu valid semuanya. Dan akhirnya menimbulkan ketakutan. Iya, kan bukan cerita baru, cerita tentang mafia hukum. Penegak hukum juga bukan malaikat soalnya. Mbak Hana. Iya, isu ini sebetulnya memang lebih ke ranah hukum barangkali ya. Tetapi implikasinya kemudian sampai ada semacam tendensi semacam, maaf ini mungkin bahasanya kurang begitu pas, tapi ini Pak Don, semacam apa ya, ada korupsi dalam tanda petik berjamaah gitu ya, sehingga ketika pimpinan daerahnya itu kena kasus hukum, itu seolah-olah ke bawah itu terus menjadi nggak bisa melakukan fungsi dengan baik, seperti tadi sampaikan contohnya Banten yang serapan anggarannya rendah, mungkin ini sesudah Ibu Atut, betul, sudah kasus Ibu Atut begitu ya Pak Doni. Mbak Nunung sampaikan bahwa banyak kepala daerah yang terkena kasus. Bisa jadi ini nanti akan satu rentetan dari rentetan hukum ke rentetan ekonomi yang akhirnya membuat daerah itu sendiri rugi. Karena sistemnya itu seolah-olah kalau pimpinan daerahnya terkena kasus, kemudian struktur ke bawahnya itu nggak lumpuh dan tidak berjalan. Lumpuh, betul, itu dia kata-kata yang barangkali. Mungkin bisa dijawab ya atau tidak oleh Pak Doni. Ini memang berpengaruh begitu. Jadi kalau data yang kita olah ya, kalau tadi 325, 328 kepala daerah, 328 itu jumlah yang besar itu ya. Baik masalah hukum secara baik sebagai saksi, tersangka, terdakwa, terpidana 70% adalah terlibat tindak pidana korupsi. Izin pemeriksaan bagi anggota DPD provinsi yang diberikan Menteri Dalam Negeri 431, kemudian 83,76% kasus korupsi. Izin Menteri kepada DPD 2.545 dan seterusnya. Data PNS kita 1.367. Jadi itu kalau kita mau menarik korelasi, kalau kita mau jujur, ada juga sebetulnya mereka tidak punya niat. Seperti tidak punya yang dikatakan Pak Hikmahanto ya. Tetapi lebih karena ketidakpahaman, lebih karena ketidaktahuan. Ya. Apakah itu yang kemudian mau diatasi dengan perpres percepatan? Sebetulnya bukan begitu juga ya. Artinya begini. Jadi jangan diartikan perpres dan impres apapun PP yang akan terbit itu tidak ada maksud dalam artian untuk melindungi pejabat ya. Sejatinya yang kita ingin menjaga pertumbuhan ekonomi. Oke. Pak Doni, mungkin begini. Saya ingat Pak Sofyan Jalil mengatakan harus dibedakan antara korupsi dengan kesalahan administrasi. Makanya, ya jadi begini ya. Jadi kalau kita mau jujur begini, kan tadi saya bilang dinamika korupsi itu ada 4 dimensi. Ada persoalan hukum, ada persoalan administrasi. Di tengah persoalan hukum ada persoalan administrasi. Di tengah persoalan administrasi ada persoalan hukum. Yang tidak menarik itu gray area di antara hukum dan administrasi. Di ruang hukum dan administrasi ada penyimpangan. Ada penyimpangan hukum dan ada penyimpangan administrasi. Di antara hukum dan administrasi dan penyimpangan ada politisasi hukum dan politisasi administrasi. Karena begini, problem yang terjadi sebetulnya juga kalau banyak aparat daerah yang kemudian terjerat di situ termasuk DPRD, kan kita
kita tahu betul cerita tentang money politics, bukan? Ya. Dan itu kemudian mungkin sebagian besar ya dari jumlah itu adalah sesuatu yang valid gitu. Ya. Tetapi sebagian kecil adalah cerita bagaimana kepercayaan kita kepada oknum penegak hukum itu juga tipis. Karena kemudian ada orang yang ya mungkin dilihat hanya soal administrasi lalu kemudian justru fatal membuat mereka masuk gitu. Saya tidak heran kalau kemudian Presiden harus mengingatkan itu, penegakan hukum itu untuk pembangunan Untuk nasional. pembangunan. Jangan sampai membuat takut. Kita memang menghadapi sebuah dilema dalam artian kalau kita mempercepat itu kadang-kadang diperlukan langkah yang tidak harus urut. Begini. Tetapi pada saat itu dilakukan, terlepas bahwa orang itu mendapatkan kompensasi atau tidak, bisa saja diartikan itu sebuah pelanggaran. Nah, oleh sebab itu berlatar belakang dari itu kemudian yang dilakukan lebih baik memang kita stick pada aturan yang ada. Dan kehati-hatian itu yang kadang-kadang memang memerlukan waktu. Karena apa, Pak? Jangan dikira sudah hati-hati saja, kadang-kadang masih ada sandungannya gitu. Tapi gini Pak Marwanto, ketika kita semua berharap dari belanja pemerintah, begitu ya Mbak Lana ya. Ketika kita semua berharap dari belanja pemerintah, oke, saya tidak bisa katakan bahwa nggak perlu hati-hati, nggak juga gitu. Tetapi kan harus ada cara untuk kemudian menaikkan belanja pemerintah supaya ekonomi membaik begitu? Ya, itu yang dilakukan. Sebetulnya dari proses pengadaan barang saja misalnya. Sekarang sudah ada e-katalog. Jadi dulu kalau orang mau beli mobil, itu harus tender dulu. Sekarang sudah pergi. Sekarang lihat saja di situ kan. Jadi itu proses yang akan dilakukan melalui tender-tender yang sifatnya elektronik yang ini akan mempercepat. Tetapi aturan tetap ada. Saya kira itu. Mbak Lana? Yang untuk mempercepat serapan tadi ya, saya kira memang untuk 2015 ini kita nggak bisa banyak berharap. Karena waktu sudah menjelang triwulan 3, triwulan 4 yang biasanya justru memang tinggi-tingginya serapan. Yang kita harapkan itu di 2016 itu betul-betul dipersiapkan dari sekarang supaya proses anggaran seperti tadi Pak Marwanto katakan, Januari itu betul-betul sudah terrealisasi gitu ya. Dari khususnya di belanja modal Pak. Kalau belanja rutin saya kira itu wajar ya. Tapi yang kita harapkan dalam mendorong ekonomi yang bisa menciptakan efek multiplier itu adalah di belanja modal. Dalam konteks APBN kita punya anggaran sekitar 1.900 lebih. Dan di dalam konteks prognosa yang kita lakukan berbasis dari data series yang ada, kemudian kemajuan proyek yang ada di lapangan, kita optimis penyerapan kita akan di atas 90%. Nah, problem yang kita hadapi adalah ini kapan? Ya, Pak, ya, di atas tahun ini di kapan? Nah, memang pola kemudian penyerapan itu akan tertutup di akhir tahun nampaknya tidak bisa dihindari. Itu tidak bisa dihindari. Nah, kenapa tidak bisa dihindari ya sampai pola seperti ini? Sekarang kan sudah tapi enggak, maksud saya itu pola yang bertahun-tahun berjalan. Tahun depan kita akan lakukan perubahan, Pak Don. Ini kita bicara konteksnya 2015 kelihatan pola-pola yang dulu itu menumpuk di triwulan 3 dan triwulan 4. Nampaknya tahun ini itu akan terjadi lagi ya. Tetapi secara total memang penyerapannya tidak akan bisa 100%. Dan itu terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Penyerapan itu akan berkisar antara 90 sampai 95. Tahun ini juga masih akan 90 sekitar 90%. Total. Yang kami harapkan itu adalah belanja modal. Karena belanja modal itu yang bisa membawa confidence bagi investor untuk masuk ke Indonesia yang ekspektasinya tidak ekonomi tahun 2015, tetapi ekspektasinya lebih kepada ekonomi tahun 2016 dan 2017. Kalau belanja modal bisa terrealisasi paling tidak misalkan 60% pada bulan Oktober gitu misalkan ya. Orang lihat ada betul, Pak, ada opportunity ya. Masa depan yang menjanjikan lah untuk artinya Indonesia. Tahun depan cerah gitu ya. Soalnya seperti yang saya boleh cek sedikit ke Pak Doni, 90% penyerapan dengan satgas khusus. Oh ya, jadi kan begini ya, kami begitu diangkat pada rapat sidang kabinet terbatas oleh Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri, Wapres dan para Menteri, langsung Menteri lagi mengambil action, segera mengambil langkah mengirim radiogram untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran. Sambil kita juga mengirim tim khusus. Kemarin kita ke Riau, Kepri,
kemudian ke... Ini sudah jalan lagi Udah belum, jalan, Pak? ini jalan lagi nih. Lagi Jadi jalan besok lagi, kita ke sesudah libur NTT, Lebaran, Jawa ya? Timur, Kepri. Ambil contoh begitu tim khusus ini kita kirim semua, ambil Banten, begitu kita tracing 12,1, kita tracing mereka, tolong ini, alhamdulillah hari ini bisa 32%. Problemnya begini, Iya. kan kita juga sering meliput ya anggaran yang akhir tahun itu, termasuk yang daerah maupun yang departemen ya. Sering kita menganggap itu bermain di sudut sempit. Kira-kira dari dulu seperti itu. Akhirnya beberapa anggaran itu atau kegiatan itu memang sudah didata sebelumnya dan sudah masuk sebelumnya. Tapi itu kita akan lihat misalnya pertemuan di luar Jabodetabek pada akhir tahun itu banyak sekali. Kemudian acara seminar akan banyak sekali di akhir tahun di hotel. Acara bepergian akan banyak sekali juga di akhir tahun. Ini kan bermain di sudut sempit untuk menggunakan uang yang kemudian kita tahu produktivitasnya seperti apa untuk kepentingan banyak orang. Depan itu lebih baik dan juga penjadwalannya lebih baik. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.